sebelum saya berpapasan dengan makhluk ini, si Iwan ini sudah berteriak duluan. Mas, opo itu? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali bersama Den Bagus yang Mistis dan Om Eri, obrolan mengerikan. Ini saya yang Budiman. Ini adalah sebuah pengalaman saya sendiri, terjadi saat saya masih kuliah, sekitar tahun 97-an lah. Saat itu adalah musim libur. Karena saya pribumi, karena saya tidak pulang gitu, tidak libur, ya, tidak liburan nanti. Teman-teman yang lain berlibur, pulang ke daerahnya masing-masing, ada Kalimantan, Ambon, Papua, atau mungkin daerah lokalan Jatim, atau mungkin Jateng. Nah, saat itu ketika bulan-bulan libur ada tugas. Tugas itu diberikan dari tugas dosen gambar teknik. Karena teman-teman punya keinginan pulang, maka saya ambil inisiatif daripada saya harus ikut libur, harus kembali lagi, mending di kampus, karena di kampus masih banyak kegiatan organisasi. Sambil ngisi waktu, mending saya ambil tugas mereka, asalkan dapat bisa beli rokok, asalkan dapat makan, dapat bensin. Akhirnya terjadilah perjanjian bersama teman-teman itu, biar saya yang mengerjakan tugas gambar mereka, tapi perjanjian adalah rokok, makan, dan bensin. Nilainya tidak perlu disebutkan. Nah, itu bersama Iwan, panggilannya Tongkol. Dia bukan orang teknik, dia orang ekonomi. Kebetulan adik kelas, karena dia juga orang Kalimantan Samarinda. Dia tidak pulang, karena juga sama satu organisasi. Akhirnya dia menemani saya mengerjakan tugas gambar itu di ruang gambar. Saking asiknya menggambar dari pagi sampai sore, itu kita lupa waktu. Siang tiba-tiba aja jam 2 siang. Kok jam 2 kita makan. Habis makan kita ngopi, rokok, ngobrol sebentar. Kita masuk tadi ke ruang gambar, karena di ruang gambar nggak bisa merokok. Si Iwan ini nungguin saya sambil dia mainan gitar. Tiba-tiba waktu itu sudah menjelang maghrib, menjelang azan. Saya mau ke belakang, kebelet kencing, punya keinginan untuk kencing. Saya bilang ke Iwan, tunggu sebentar ya, saya mau ke kamar mandi untuk kencing. Nah, posisi kamar mandi dari ruang gambar itu letter L. Jadi letter L. Kamar mandi sebelah sini, ini pintu lab, jadi letter L. Kamar mandi sebelah sini, ini pintu keluar, ini pintu keluar lab gambar, jalan. Nah, letter L ini ke kamar mandi. Nah, ketika saya jalan ke kamar mandi, si Iwan ini mendahului, tapi tidak kamar mandi, dia duduk. Karena di sana ada kursi, dia duduk. Tapi terlihat jalanan ke kamar mandi. Saya nyari sendal, saya jalan. Nah, pas ketika di tikungan letter L begini, saya tidak bisa membayangkan, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu saya melihat dengan mata saya,
Tapi saya yakin saya merasakan. Karena saya bisa bercerita. Kurang lebih tingginya sekitar hampir 2 meter. Badannya merah, rambutnya keriting, kupingnya agak telinganya agak sedikit ke atas begini. Panjang tangannya sampai di bawah tempurung lutut. Dia hanya pakai cawat. Cawat itu seperti celana dalam tapi kain dibebel-bebel. Rasanya permisah, rasanya seperti kita memegang air. Tangan kita masukkan ke bak mandi. Kita gerakkan begini. Saya tidak bisa mengatakan apa rasanya. Tapi itu lebih halus lagi rasanya. Dari tangan kita celupkan kamar mandi di air, kita tarik, kita goyang, kita jalankan begini. Rasa itu masih kurang halus ketika itu yang saya rasakan. Jadi pas letter L ini, saya masuk ke kamar mandi, dia keluar dari depan kamar mandi. Saya dengan yang saya cerita ini tingginya 2 meter, warnanya merah, jarinya sampai di bawah tempurung lutut dengan telinga yang gak tinggi, rambutnya keribu, dengan mengenakan celana dalam seperti cawat, itu saya berpapasan nih. Rasanya seperti tangan kita masuk ke air, kita tarik, itu masih kurang halus, tapi kita merasakan. Saya tidak bisa melihat secara kasat mata seperti kita melihat teman-teman yang lain, tapi saya tahu bahwa itu warnanya begitu. Saya tidak bisa bercerita mengatakan apa, tidak bisa bercerita saya dengan mata saya, tapi saya paham, tahu. Saya tidak bisa mengartikan apa, tapi saya tahu dia seperti itu. Saat itu langit itu berwarna urin. Kalau kita bilang apa ya, senja berwarna urin. Sebelum saya berpapasan dengan makhluk ini, si Iwan ini sudah berteriak duluan. Mas, opo itu? Apa itu? Dia yang lari. Saya yang berpapasan, dia yang lari. Maaf, kalau misalkan Iwan sempat nonton video saya ini. Dia ada di Samarinda, dia bekerja di sebuah bank swasta di BCA. Nggak tahu BCA mana, jelas masih di Kalimantan. Dia berpapasan. Dia yang lari, saya yang berpapasan, dia yang lari. Mas, apa itu? Jadi saya kira saya hanya melihat saya, ternyata Iwan juga melihat. Tapi saya yang berpapasan persis. Saat itu pula, yang tadinya saya kebelet kencing yang gak bisa ditahan, saat itu rasa ingin kencing berhenti mendadak dan saya gak pengen kencing. Sampai pada malam harinya, karena dalam kondisinya ini adalah sepi, saya hanya tidur di camp berdua dengan si Iwan alias Tongkol. Saya terus berpikir, saya gak bercerita ke Iwan, saya berpikir apa yang saya bertemu tadi, yang kita berpapasan tadi, saya berpapasan apa sebetulnya. Akhirnya waktu semakin larut, saya tidak mau berpikir aneh-aneh bahwa itu si A, si B, atau itu jin, atau itu apa, itu saya tidak mau berpikir aneh. Ya mungkin karena sekali lagi kita di dunia tidak hanya hidup bersama dengan manusia, hanya manusia saja. Ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan, ada binatang. Dan saya yakin dengan hal yang gaib. Saya yakin dengan hal yang gaib. Tapi saya tetap bahwa kita hidup di satu alam atau hidup di satu atap dengan alam yang berbeda. Tidak boleh saling mengganggu.
Kita sebagai manusia juga tidak boleh sombong. Tetap ada tata krama, tetap ada sopan santun. Sekali lagi, dari sini yang saya petik adalah ketika itu saya masih muda, saya tidak berpikir. Sholat pun putus-putus, kadang sholat, kadang enggak. Kemanapun saya juga enggak pernah, ya paling tidak ingat Bismillahirrahmanirrahim atau apa. Makan juga kita enggak pernah berdoa, dan begitulah para muda yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang budiman, entah bapak, entah ibu, atau mas-mas, atau adik-adik, dimanapun pemirsa yang berada, sekali lagi dimanapun tempat, kita harus berdoa. Dimanapun tempat, sedang apapun kita, sesibuk apapun, ingat kepada Allah, dahulukan Allah. Itu hikmah dari bercerita ini. Sekali lagi, dan bagus channel mistis bersama Om Eri, obrolan mengerikan. Awalilah segala sesuatu dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.